Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah menganggarkan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar 20% dari APBN, yakni sebesar 757,8 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa jumlah tersebut adalah anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah NKRI. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 dalam sidang pembukaan masa sidang DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat siang. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar 20% dari APBN, yakni sebesar 757,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut diklaim Prabowo sebagai anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah NKRI. Menurutnya, pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20%, yaitu sekitar 757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia Pinter untuk 21,1 juta siswa. KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar 150,1 triliun. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta dosen dialokasikan sebesar rupiah 178,7 triliun. Prabowo mengingatkan agar anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Ia mencontohkan anggaran ini harus disalurkan untuk meningkatkan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengatakan alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 akan naik sekitar 36,7 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan anggaran pendidikan di RAPBN tahun 2026, kita sudah terhubung dengan Analis Kebijakan Pendidikan UPI. Sudah ada Profesor Cecep Darmawan melalui sambungan virtual. Kita juga sudah menghubungi pemirsa perwakilan dari pemerintah pusat. Namun hingga saat ini sepertinya belum bisa bergabung bersama dengan kami. Kalau begitu kita sapa dulu saja dari Prof. Cecep. Prof. Cecep, selamat sore. Prof, bagaimana nih tanggapan Anda terkait dengan anggaran pendidikan di RAPBN 2026, Prof, yang mencapai 757,8 triliun rupiah. Menurut Anda, mampukah anggaran sebesar ini kemudian menjawab persoalan pendidikan di negara kita, Prof. Cecep? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Pertama kita apresiasi lah ya kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, bahwa anggaran pendidikan kita sekarang sudah mencapai 757,8 triliun. Ini memang terbesar sepanjang sejarah, dan sejak 2009 Indonesia berkomitmen ya melaksanakan konstitusi, yaitu 20%. Jadi momentum ini harus disambut baik oleh kita semua ya, sebari juga pemerintah benar-benar mengalokasikan anggaran pendidikan itu ya kepada peningkatan kualitas pendidikan. Artinya selama ini sebetulnya fokus anggaran pendidikan yang 20% itu ya selayaknya diadakan evaluasi. Tadi sebetulnya Pak Prabowo ya saya dengar sekitar 400 triliunan itu memang untuk mahasiswa dan siswa gitu. Nah, ini kan keberpihakan yang luar biasa. Nah, saya meminta bahwa satu, memang anggaran itu harus dikawal dengan baik ya. KPK juga saya dengar itu ya punya komitmen untuk mengawal ini ya, dan kita semua harus mengawal. Jadi tidak ada lagi istilah korupsi di bidang pendidikan ini. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita melalui anggaran yang signifikan. Jadi 20% itu harusnya jangan dibawa kemana-mana gitu ya. Istilah saya itu 20% itu khusus untuk dana operasional dan investasi pendidikan.
Nah, sebaiknya kementerian-kementerian lain yang selama ini gitu ya menggunakan anggaran pendidikan 20%, selayaknya Presiden dan DPR sekarang menganggarkannya itu dari kementerian masing-masing. Gitu ya. Nah, oleh karena itu anggaran 20% itu harus dipastikan ya mendongkrak gitu ya peringkatan kita dalam hal mutu pendidikan. Yang kedua, bagaimana mutu pendidikan ini bisa berjalan dengan baik ya? Kita perbaiki standar-standar pendidikan kita. Khususnya misalnya sarana prasarana ya, standar pembiayaan, standar proses ya dan standar-standar lain sehingga 20% yang besar ya sebanyak 757,8 triliun ini bisa menjadi faktor domino ya kepada keberhasilan pendidikan dan mutu pendidikan kita ke depan. Oke, Anda menganggap bahwa terkait dengan kenaikan anggaran ini begitu ya dengan terbesar sepanjang sejarah tentu fokusnya harus kemudian dirubah agar untuk meningkatkan mutu pendidikan maupun investasi pada pendidikan saja begitu ya. Apakah termasuk kalau Anda bilang tadi soal kementerian lain tidak boleh mengganggu-gugat begitu ya dari anggaran tersebut, mungkin terkait dengan dari adanya renovasi sekolah-sekolah begitu. Artinya ini juga harus Kementerian PU kemudian memiliki anggarannya sendiri, tidak bisa mengambil dari Kementerian Pendidikan ini, anggaran pendidikan ini maksud kami. Seperti itu kah? Ya, maksud saya kan selama ini memang pemerintah juga komitmen ya pendidikan itu kan tersebar gitu ya, tersebar tuh di hampir semua kementerian ya, hampir semua kementerian itu memakai anggaran pendidikan. Yeah. Makanya undang-undang APBN itu menyebutnya dalam kerangka fungsi pendidikan, mengembalikan lagi kepada kita bahwa anggaran pendidikan itu khusus untuk ya persekolahan persekolahan dan kampus gitu ya, dan operasional dan investasi. Misalnya tunjangan guru jangan dimasukkan di situ ya dan lain-lain gitu ya, termasuk misalnya anggaran kedinasan ya harusnya ada di kementerian masing-masing, gitu maksud saya. Oke, tapi kalau saya lihat sepertinya Anda ini optimis begitu ya dengan kenaikan besarnya anggaran akan membuat kemudian pendidikan di Indonesia bisa jauh lebih baik lagi? Optimismenya seperti apa, Profesor? Ya, satu sisi memang kita optimis ya, komitmen pemerintah sudah luar biasa. Tetapi tadi itu tolong komitmen ini ditindaklanjuti dengan ya bagaimana fungsi-fungsi pendidikan atau fungsi penganggaran pendidikan itu khusus untuk biaya operasional dan investasi pada persekolahan dan kampus. Ya, tadi kan ada misalnya tunjangan guru, tunjangan dosen, kemudian sementara ini ya sebelum-sebelumnya pendidikan kedinasan juga masuk di situ dan malah lebih besar daripada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Nah, kayak gitu isu-isu ini sebaiknya negara-negara seperti itu direfocusing menurut saya. Nah, sehingga 20% itu benar-benar mendongkrak gitu mutu pendidikan kita. Jangan sampai besarannya 20% tetapi peruntukannya sebetulnya tidak terlalu signifikan dalam mendorong ya atau mendongkrak tingkat mutu pendidikan kita gitu. Oke, terkait dengan refocusing ini mungkin spesifiknya seperti apa nih Profesor? Karena kan kalau kita lihat dari Outlook 2025 memang peningkatannya cukup besar, cukup signifikan adalah 10% begitu ya. Lantas dengan kompleksitas juga permasalahan pendidikan saat ini, sektor mana kemudian di dunia pendidikan kita yang membutuhkan alokasinya yang jauh lebih besar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia? Menurut Anda spesifiknya seperti apa? Satu tadi ya, kalau misalnya pendidikan kedinasan itu kementerian, yang kedua dengan dosen, itu juga jangan ngambil dari 20% ini ya. Nah, sehingga rasional. Misalnya investasi ya, pembangunan gedung-gedung SD, SMP, SMA kita, kampus kita yang masih butuh ya, sehingga tidak antara satu daerah, antara satu wilayah. Coba kita perhatikan ya bagaimana wujud sekolah-sekolah kita di daerah. Nah, misalnya itu ya, kalau perlu distandarisasi dengan baik dari Sabang sampai Merauke bahwa ya bangunan sekolah kita itu terstandar lebih baik. Misalnya sekolah lain jadi percontohan tuh, harusnya menjadi contoh bagi sekolah-sekolah negeri. Dan ini butuh anggaran yang besar, sehingga anggaran 20% itu sebaiknya gitu ya difokuskan kepada operasional dan investasi semata gitu, tidak untuk anggaran-anggaran yang lain. Nah, kalau itu bisa dilakukan sebagaimana di negara-negara lain, insya Allah ya anggaran pendidikan kita bisa mendongkrak gitu, mendorong ya indeks pendidikan kita sehingga bisa mengejar ketertinggalan di bangsa-bangsa lain.
Oke, kalau kita terfokus dengan salah satu fokus anggarannya juga ini kan dianggarkan 178,7 triliun begitu ya untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan guru nih Prof. Cecep. Sementara tadi Anda sampaikan juga untuk kemudian bisa refocusing untuk mutu pendidikan saja. Tanggapan Anda seperti apa terkait dengan hal ini? Ya, maksud saya bahwa anggaran tunjangan guru, tunjangan dosen itu tetap diberikan, tetapi ya tentunya jangan diambil dari dana pendidikan. Gitu ya, jangan diambil dari pendidikan. Ya, seperti juga gaji PNS dan yang lain tunjangan itu ya semestinya gitu di kementerian masing-masing, tetapi jangan mengganggu anggaran pendidikan yang hanya untuk operasional dan investasi. Menurut saya setuju tunjangan guru, tunjangan dosen harus ditingkatkan dan segala macam, tapi anggarannya jangan mengambil dari 20% ini, gitu ya, dipisahkan, gitu. Itu kalau itu bisa dilakukan, ya itu ideal banget. Baik, oke baik. Tentunya kita sama-sama sepakat begitu dengan peningkatan anggaran yang cukup signifikan ini. Semoga juga bisa kemudian mendongkrak dan juga meningkatkan mutu pendidikan di negara kita Indonesia. Terima kasih kalau begitu analis kebijakan pendidikan UPI Profesor Cecep Darmawan telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat selalu Profesor.